Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Abdurrahim, guru PAI SDN Simpai Jaya, sebagai mahasiswa PPG UIN Salatiga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Atin. Adapun yang akan Bapak bahas yaitu yang pertama membaca Quran Surat Atin. Dan yang kedua mengenal hukum bacaan, nun sukun dan tanwin. Dalam pembelajaran kelas 4 di semester 2 ini, Bapak akan membahas tentang membaca surat Atin ayat 1 sampai 8. Dan Bapak harap semua siswa dan siswi memperhatikan bacaan secara baik dan benar yang akan dicontohkan oleh Bapak. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'dzu biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Adapun arti dari surat Atin sebagai berikut. Pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua yang artinya demi bukit Sinai. Ayat ketiga yang artinya dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ayat ke-6 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Ayat ke-7 yang artinya maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukit-bukit itu. Ayat ke-8 yang artinya bukankah Allah hakim yang adil. Itulah adalah arti dari surat Atin ayat 1 sampai 8. Setelah kita belajar membaca surat Atin dengan baik dan benar yang telah dicontohkan oleh Bapak, semoga siswa dan siswi SDN Simpai Jaya bisa mengikuti bacaan dengan baik dan benar yang telah dicontohkan oleh Bapak. Untuk selanjutnya,
materi mengenal tentang hukum bacaan tajwid, nun sukun dan tanwin. Jika terdapat nun sukun atau tanwin, patah tain, kasroh tain, dan domah tain bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam caranya. Pertama, dibaca dengan izhar, artinya jelas. Pada contoh berwarna kuning, nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan huruf 6, yaitu huruf halki. Seperti hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Contohnya ajrun ghairu mamnun. Kenapa disebut ajrun ghairu mamnun? Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Maka itu disebutnya dengan izhar halki. Yang kedua adalah huruf ikhfa yang artinya samar atau mendengung. Pada contoh berwarna biru, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf sebagai berikut. Tu, ti, su, shi, su, zi, fa, zu, zi, za, ka, swi, dik. Maka itu termasuk huruf ikhfa. Contohnya seperti berikut. Al-insan. Nah, huruf bacaan tersebut termasuk huruf ikhfa karena nun sukun bertemu sa. Bagian ketiga yaitu suara nun sukun menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudah atau idgham. Hukum idgham ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bilaguna. Idgham bigunah dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bigunah jika bertemu dengan 4 huruf berikut sebagai contohnya. Seperti ya, nun, mim, wawu. Contohnya su'ubau wa qabaila. Artinya idgham bila guna dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila gunnah jika bertemu dengan dua huruf sebagai berikut, yaitu huruf lam dan ro. Contohnya seperti ini. Ghafurur rahim. Maka contoh dari Ghafurur rahim itu adalah idgham bila guna karena tanpa menggunakan mendengung. Sehingga itu dinamakan tentang bacaan idgham bila guna. Yang keempat adalah hukum bacaan iklab. Secara harfiah, iklab berarti mengganti. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Seperti dalam contoh. Mim ba di. Maka nun sukun bertemu ba, maka itu disebutnya huruf iklab dan hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, sehingga setelah kita mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin, maka kita harus memperhatikan bacaan-bacaan setiap ayat agar kita bisa membaca secara baik dan benar. Dalam surat Atin ada beberapa kosakata yang termasuk ke dalam tanda bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama pada kalimat al-baladil amin, yaitu negeri yang aman. Yang kedua ahsani takwim, yang artinya bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga asfala safilin, yang artinya tempat yang serendah-rendahnya. Yang keempat, azrun ghairu mamnun, yang artinya pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Yang kelima, biahkamil hakimin, yaitu hakim yang paling adil. Dan itu semua dari kelima itu adalah contoh dari hukum bacaan tentang nun sukun dan tanwin. Semoga bagi para siswa dan siswi dapat mempelajari contoh tersebut dan bisa membaca surat At-Tin dengan baik dan benar dalam memperhatikan setiap huruf-hurufnya. Kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan adalah yang pertama, bahwa dalam membaca surat Al-Quran, terutama surat At-Tin, harus membaca dengan baik dan benar. Kedua, selalu memperhatikan huruf bacaan secara tartil. Ketiga, harus mampu mengetahui hukum bacaan tajwid dengan pelajaran nun sukun dan tanwin. Setelah kita mempelajari tata cara membaca dengan baik dan benar dan mengetahui penjelasan tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid, maka Bapak akan memberikan latihan soal berupa kuisis tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada di surat At-Tin ayat 1 sampai 8 sehingga mengerjakannya secara mandiri. Sekian saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.